di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan. Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Jelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Keim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka. Sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh.
Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ketujuh sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ketujuh korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah. Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al-Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan, pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al-Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran.
Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel.
Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتحوا جوا انتبهوا انتبهوا Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang 1, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, 2 pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza.
Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap 2 tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di 2 posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan. Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan.
Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun, dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari keenam sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya keenam mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka. Sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah. Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al-Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza.
Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri.
IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben-Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben-Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا 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 Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang 1, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana.
Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan. Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu, Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu, bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis.
Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis, sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun, dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah. Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al-Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata.
Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis.
Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا انتبهوا
Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan. Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh.
Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kame Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah. Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan.
Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا
Tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Gertzky. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Gertzky sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan, pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben-Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben-Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben-Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتحوا جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan Duta Besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتحوا جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan wakil duta besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Keim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتحوا جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan wakil duta besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Keim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Ubala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Keim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas di bom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kame Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Ubala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Hari 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتح جوا انتبهوا
Tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan Skotlandia mendapat kecaman keras dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh para ahli militer akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Kim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya kemampuan intelijen untuk mendeteksi musuh di dalam tanah. Haiman menggambarkan kemampuan itu sebagai taktik paling maju di dunia. Sementara itu, pakar Israel Ohad Hemo mengatakan kepada Channel 12 bahwa terowongan Hizbullah cukup besar untuk menyimpan rudal dan mengangkutnya dengan truk. Meski tidak jelas di mana lokasinya, Hemo meyakini berada jauh di dalam Lebanon. Sementara terowongan Hamas membentuk jaring-jaring yang fungsi utamanya sebagai jalur taktis bagi anggota, bukan untuk penyimpanan senjata. Pemerintah Palestina dilaporkan telah meminta izin kepada Israel agar Presiden Mahmud Abbas diberi akses untuk masuk ke jalur Gaza. Dalam pidatonya di Turki pada Kamis pekan lalu, Abbas menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gaza dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden Palestina ke jalur Gaza sangat berisiko karena dianggap mempertaruhkan nyawa. Jika rencana ini benar terlaksana, artinya akan menjadi kunjungan pertama bagi Abbas sejak Fatah digulingkan Hamas pada tahun 2007. Situs berita Wala melaporkan pada Senin kemarin bahwa pemerintah Palestina telah meminta izin kepada Israel agar Abbas bisa masuk Gaza. Permintaan itu disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein al-Sheikh. Palestina meminta izin karena perjalanan Abbas menuju Gaza akan melewati salah satu penyeberangan di Israel, bukan melalui Rafah di Mesir. Selain dikirim ke Israel, surat permintaan itu juga dikirim ke Amerika Serikat. Abbas memohon kepada Washington dan masyarakat internasional untuk mendukung perjalanan tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Selasa 20 Agustus pagi. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya, sumber yang dekat dengan Hizbullah menggambarkan pembalasan ini sebagai serangan roket yang hebat. Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon. Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran. Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hizbullah marah besar karena pasukan Israel menyerang gudang senjata miliknya di Lembah Beka. Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur. Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang.
Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Senin 19 Agustus 2024, pasukan pendudukan Israel menyerang wilayah Lebanon Timur. Serangan yang dilakukan menggunakan jet tempur tersebut menyasar gudang senjata Hizbullah. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun ada 8 orang yang terluka. Dikutip dari Tribunnews.com, 6 diantaranya merupakan warga Lebanon, sementara 2 lainnya ialah anak dari Suriah. Tindakan militer rezim Zionis itu langsung dibalas perlawanan Hizbullah. Mereka meluncurkan beberapa serangan roket ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada Selasa 20 Agustus. Menurut sumber, serangan Hizbullah menargetkan gudang senjata di wilayah timur. Disebutkan, Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke 2 posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Namun tak dijelaskan lebih rinci, ada atau tidaknya korban luka maupun tewas akibat serangan itu. فتحوا جوا انتبهوا
Tebon, tebon. Skotlandia tegas menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tak sebatas itu, Skotlandia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera bisa disalurkan di lokasi tersebut. Mengutip Anadolu Agency pada 20 Agustus, sekutu Israel berkurang satu, mengingat pemerintah Skotlandia telah memastikan agar pihaknya menangguhkan semua pertemuan atau undangan apapun dengan duta besar Israel. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Skotlandia, Angus Robertson, beberapa waktu ini. Pernyataan itu dikeluarkan seusai pemerintahan sempat kecam dari partainya. Perlu diketahui saja, kecaman itu muncul seusai Robertson bertemu dengan Wakil Duta Besar Israel untuk Inggris, Daniela Kurtzkai. Menyusul, Robertson menegaskan tak bermaksud menormalisasi hubungan antara pemerintah Israel dan Skotlandia lewat pertemuan mereka tersebut. Ia menganggap pertemuannya dengan Kurtzkai sebagai kesempatan untuk mendorong gencatan senjata di jalur Gaza serta mewujudkan penyaluran bantuan kemanusiaan di sana. Iran diprediksi oleh Twitter akan segera mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir. Dengan begitu muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat akan merasa cemas atau khawatir? Mengutip Fox News pada 20 Agustus, Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Caravano, buka suara. Ia mengaku bahwa berdasarkan situasi saat ini, dirinya akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran, di mana Iran bakal mendeklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir pada akhir tahun ini di tengah ketidakpastian politik Amerika Serikat. Dengan begitu, Israel disebutnya akan terjebak. Menurutnya, jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjadi presiden, mustahil Amerika Serikat dan Israel akan mengebom Iran. Perlu diketahui saja, sepanjang tahun ini pemerintahan Joe Biden sudah berulang-ulang kali memperingatkan jika Iran hampir selesai membuat senjata nuklir mereka. Hamas berhasil melumpuhkan IDF di dalam tank Merkava yang meledak di lingkungan Sujaya. Keberhasilan itu diluapkan oleh Hamas dengan tangisan dan sujud syukur. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, rekaman itu dirilis pada Senin 19 Agustus kemarin. Terlihat dalam video, dua pejuang melaksanakan operasi gabungan di lingkungan Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Setelah mendengar suara tank mendekat, keduanya pun melancarkan serangan terhadap dua tank Merkava Israel yang melintas tersebut. Dengan keluar dari persembunyian, dengan tetap berada dekat dengan tembok, mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang dibawanya. Sesaat setelah itu, para pejuang tampak meneriakkan takbir. Merasa berhasil, kedua pejuang kemudian kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka bersyukur atas keberhasilan hingga menangis serta bersujud mengucap syukur. Sebanyak 55 proyektil salvo roket dari Hizbullah meluncur ke Israel. Wilayah dataran tinggi Golan diprediksi berpotensi terbakar seperti serangan Israel di lembah Beka, Lebanon. Mengutip Arab News pada 20 Agustus, serangan itu terjadi sejak Senin 19 Agustus waktu setempat. Serangan ke Golan itu dianeksasi sebagai tanggapan atas serangan Israel di lembah Beka, Lebanon di hari sebelumnya. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka intens di dua posisi tentara IDF, khususnya di depot senjata Israel. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekira 55 proyektil diidentifikasi melintasi dari wilayah Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka mencegat beberapa roket dan sisanya jatuh di area terbuka. Namun serangan puluhan roket dari Hizbullah itu telah memicu kebakaran di wilayah sekitar Golan.
Bentrokan sengit dari jarak dekat telah terjadi antara Hizbullah dan IDF di dekat hutan Aita Ashab, Lebanon. Akibat bentrokan jarak dekat itu memaksa pasukan Israel mundur dengan terdeteksinya korban jiwa di pihak musuh. Mengutip Al Jazeera pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa waktu ini. Dijelaskan bahwa petempur Hizbullah secara cermat mengamati dan melihat sekelompok pasukan Israel melintasi perbatasan. Diketahui mereka berjalan menuju kawasan hutan di depan wilayah Aita Ashab. Sehingga Hizbullah segera menggagalkan serangan darat Israel dengan melakukan penyergapan yang unik. Setelah itu pasukan Israel dilaporkan terpaksa mundur karena menghadapi serangan roket dan mortir yang dahsyat. Bahkan dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa yang serius di pihak Israel. Selain itu Hizbullah juga terlibat dalam bentrokan sengit jarak dekat dengan pasukan Zionis di lokasi yang sama. Dengan begitu bentrokan itu memaksa IDF mundur dengan menimbulkan korban jiwa di pihak mereka. Said Aldi Al-Idrus mendesak PBB mengirim pasukan keamanan ke jalur Gaza. Selain itu, ia selaku Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia juga mendesak negara-negara Arab untuk memboikot semua produk Zionis. Mengutip Tribun News pada 20 Agustus, hal itu dikatakan oleh Said Aldi Al-Idrus seusai memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada rakyat Gaza melalui perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 19 Agustus kemarin. Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa situasi di Gaza kini sangat mengkhawatirkan, mengingat pasukan Israel masih mendapatkan perlawanan dari Hamas hingga saat ini, sehingga membuat mereka membabi buta membunuh warga. Sehingga Said Aldi Al-Idrus menyatakan bahwa kehadiran pasukan pengamanan PBB sangat penting untuk melindungi nyawa anak-anak dan wanita yang tak terhitung banyaknya di Gaza. Disebutnya itu sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjamin keselamatan mereka dan memastikan hak asasi mereka untuk hidup dalam keamanan. Tentara IDF mengklaim telah menemukan 6 mayat sandera di terowongan di Khan Younis pada 19 Agustus kemarin. Namun IDF menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Dijelaskan oleh IDF bahwa pihaknya memiliki informasi intelijen yang akurat, memungkinkan pasukan dari divisi ke-98 dan anggota Badan Keamanan Shin Bet mencapai terowongan di Khan Younis. Sehingga mereka berhasil menemukan mayat-mayat tersebut di tengah serangan baru di kota itu di jalur Gaza Selatan. Adapun identitas 6 mayat tersebut diidentifikasi sebagai Alex 75 tahun, Yagev 35 tahun, Keim Perry 79 tahun, Yoram 80 tahun, Nadav 51 tahun dan Avraham 78 tahun. Namun IDF menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apa penyebab kematian dari ke-6 sandera tersebut, sehingga dengan ditemukannya ke-6 mayat, IDF mengatakan akan terus menyelidiki penyebab kematian mereka, termasuk kemungkinan para sandera dibunuh oleh tembakan Israel sendiri. Hamas kembali berduka, sebanyak 7 sahabat dari Ismail Haniyeh tewas dibom IDF di Camp Al-Shati di jalur Gaza. Selain itu ada 2 korban tewas lainnya, keduanya adalah warga sipil. Mengutip Al-Quds pada 20 Agustus atas insiden tersebut, Hamas buka suara dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus hari ini. Aksi pembunuhan itu disebut Hamas adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang menunjukkan sejauh mana kebencian yang ditanggung Israel terhadap siapapun yang memiliki hubungan dekat ataupun jauh dengan Haniyeh. Sebelum itu Abdel Salam yang merupakan putra dari Haniyeh juga buka suara pada Senin 19 Agustus kemarin. Ia adalah sosok yang memberi kabar soal 7 sahabat ayahnya tewas. Dalam pernyataan Abdel Salam, ke-7 sahabat Haniyeh tewas beberapa waktu lalu dalam pemboman IDF di Camp Al-Shati. Adapun ke-7 korban tewas adalah Mazen, Khalil Matar, Abu Huzam, Akram Al-Hasi, Misbah, Tamer Al-Absi dan putrinya, dan Muhammad Abu Oudah.
Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau ke Israel untuk melanjutkan perang Gaza. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa klaim Joe Biden tersebut adalah menyesatkan. Mengutip Al Arabiya pada 20 Agustus, kabar itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada 20 Agustus hari ini. Perlu diketahui kecaman Hamas itu muncul seusai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sehingga Hamas mengomentarinya dengan menyebut bahwa klaim Biden itu adalah klaim yang menyesatkan. Disebutnya, klaim Biden itu tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari Hamas yang ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seraya Hamas mengatakan pernyataan Biden itu mencerminkan bias Amerika yang jelas terhadap Israel, serta keterlibatan Washington dalam perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di jalur Gaza. Baru-baru ini militan Hizbullah memamerkan terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan persediaan senjata. Menurut Israel, terowongan tersebut jauh lebih canggih daripada milik Hamas. Mantan Kepala Intelijen Israel Tamir Haiman menduga lebih dari 160 desa di Lebanon Selatan dilengkapi dengan posisi tempur bawah tanah. Menurutnya, ruang bawah tanah itu mengingatkan pada terowongan-terowongan di Iran yang dipenuhi dengan rudal. Namun, Haiman mengklaim bahwa Israel punya